Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang telah berhadir di Masjid Al-Tahir, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Di waktu sore hari menjelang berbuka puasa di sini, kami ingin menyapa kita semua dan mendoakan mudah-mudahan Allah terima puasa kita pada hari ini, Allah terima ibadah kita, Allah terima sholat kita, Allah terima rukuk dan sujud kita, dan Allah terima juga sedekah-sedekah yang kita berikan selama bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini dan malam nanti kita akan membahas tentang topik bagaimana menyikapi kehidupan dunia, ya. Menyikapi kehidupan dunia, apa pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pesan Allah dalam Al-Quran dalam kita menyikapi tentang kehidupan dunia. Dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, hadis yang sahih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifakum fiha fanadhirun kaifa ta'malun, ya. Kata Nabi, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah, dunia itu manis, khadirah dan hijau. Ya, bayangkan Nabi menyifatkan dunia itu dengan ad-dunya hulwah, dunia itu manis, kemudian khadirah, dan dia itu hijau nampaknya. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian itu sebagai khalifah di dunia itu. Fanadhirun kaifa ta'malun, dan Allah melihat bagaimana kalian berbuat. Hadis yang sangat singkat dan pendek, tetapi memuat syarat, makna dan prinsip-prinsip yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa bilang dunia itu tidak nikmat, ya, Nabi katakan dunia hulwah, sesuatu yang bisa dirasa nikmatnya, ya, sesuatu yang bisa dirasakan kesenangannya, ya. Jadi Nabi betul-betul Nabi berikan sampelnya itu sesuatu yang memang bisa dirasa. Dan orang yang telah mendapatkan sedikit daripada kesenangan dunia, dia akan merasakan nikmat. Jadi Nabi nggak mengatakan dunia itu pahit, dunia itu kesengsaraan, enggak. Itu tidak logis. Tapi Nabi justru mengatakan, ya, dunia itu manis. Kalau mau dirasa, dunia itu manis rasanya. Kemudian kata Nabi, khadirah, dia itu hijau. Hijau apa? Nabi membuat sebuah pemandangan bahwa kalau dipandang menyedapkan mata. Bukankah pandangan yang menyehatkan mata itu yang hijau, ya? Yang hijau, bukan yang putih, bukan yang merah. Tapi secara medis yang menyehatkan dipandang mata itu adalah yang hijau. Jadi Nabi ingin mengatakan bahwa dunia itu dipandang sedap, dirasa manis. Nabi sangat logis, Nabi memberikan gambaran tentang dunia. Nah, tapi lihat, biasanya yang manis itu kalau terlalu banyak gimana itu, ya? Manis, ya, kalau terlalu banyak bermasalah, nah, kan? Nah, jadi Nabi menggambarkan, ya, bahwa dunia ini, ya, betul dia nikmat, betul dia menyenangkan, tetapi dia ada ukurannya, ya. Betul dia sedap untuk dipandang, ya, menyenangkan hati kita untuk kita melihatnya, betul, ya. Dunia memang seperti itu, tapi lihat, dunia itu ada ukurannya, ukuran untuk kita memandang, ukuran untuk kita rasa. Ada standar yang harus berlaku pada kita. Tanpa ada standar ini, tanpa ada ukuran dalam mencicipi, merasakan, ya, melihat, ya, maka itu akan merusak diri kita bahkan. Maka Nabi sampaikan kepada kita, wallahu mustakhlifakum fiha.
Allah menjadikan kalian mustakhlif. Artinya bahwa Allah menjadikan kita tempat menitipkan saja, dititipkan pada kita. Mustakhlif itu artinya apa? Orang yang mewariskan, orang yang diberikan sesuatu kemudian dia berikan kepada orang lain. Jadi singgah di tangannya hanya sebentar saja. Singgah di tangannya untuk disampaikan kepada yang lain. Itu tidak untuk dimiliki seutuhnya, enggak. Tidak untuk dimiliki seutuhnya. Dunia itu seperti itu, ya. Dunia itu seperti itu. Apapun yang sudah kita miliki tidak akan kita miliki seutuhnya. Walaupun di akte tertulis surat surat kepemilikan itu milik kita. Tetapi nanti akan berpindah kepada orang lain. Kapan? Pada saat kita tidak membutuhkannya, kita akan jual pada orang lain. Pada saat kita merasa butuh yang lain, kita akan jual ini untuk demi yang lain, ya. Jadi tidak ada kepemilikan permanen kita. Betul-betul mustakhlif yang dititipkan sementara untuk nanti diberikan kepada yang lain. Oh kita tidak menjual, oh kita tidak memberikan kepada yang lain, misalkan tidak kita sedekahkan juga pun tidak, misalkan. Maka apa yang terjadi? Ya kalau kita meninggal akan diwariskan kepada yang lain. Kalau di dalam Islam warisan itu kita akan kita akan wariskan kepada anak kita, kepada saudara kita secara otomatis. Itu harta kita diwariskan secara otomatis kepada anak kita atau kepada saudara kandung kita. Tapi kalau di Amerika ini, kalau kita mau cakap wafat, yang kita miliki itu nggak otomatis terwariskan kepada anak kita, ya. Mesti ada apa itu trust, apa namanya? Surat apa? Surat trust namanya apa? Will, ya. Will dan trust lagi, ya. Nah, harus ada will dan trust lagi. Kalau nggak masuk will dan trust, anak pun nggak akan dapat, tapi diambil oleh negara. Ini zalim tuh. Ini zalim. Ini sistem negara ini. Kalau dalam masalah warisan ini, Islam lebih bagus. Islam lebih baik. Dalam Islam, harta warisan itu seseorang yang memang dia memiliki harta, otomatis kalau dia meninggal, dijaga hartanya untuk sampai kepada anaknya. Dan bahkan pembagian kepada anak-anaknya juga secara sepernya itu disampaikan dalam Al-Quran yang kita nggak bisa membantah. Kita nggak bisa bertengkar di situ karena sudah jelas. Kemudian siapa-siapa yang mendapatkan juga Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa secara terperinci sekali. Sisi warisan secara terperinci sekali. Nah, tapi di Amerika ini tidak. Kalau nggak ada will, nggak ada trust, tiba-tiba kita meninggal, udah harta itu disabotase dan dirampok oleh negara. Dirampok oleh negara. Jadi capek-capek kita bekerja akhirnya diambil oleh negara. Nah, apa yang ingin kita sampaikan bahwa begitulah dunia. Apapun yang kita miliki itu hanya sementara, lalu kemudian akan berpindah kepada yang lain. Makanya Nabi katakan mustakhlifakum fiha. Lalu Nabi sebutkan fanadhirun kaifa ta'malun, dan Allah melihat bagaimana engkau berbuat. Nah, ini yang menjadi penilaian Allah. Masalah memiliki, ya, masalah memiliki itu bukan tidak jadi masalah, silahkan memiliki. Tetapi yang Allah nilai dari apa? Dari dunia kita adalah kaifa ta'malun, bagaimana engkau berbuat, bagaimana kita menghasilkan, lalu kemana kita transferkan. Nah, ini dia yang akan dilihat oleh Allah. Dunia kita yang kita miliki apa? Kita punya ilmu, kita punya teman adalah bagian dunia kita. Kita juga punya harta, bagian daripada dunia kita, ya. Nah, dunia kita bukanlah hanya harta saja, tentu. Kita ilmu kita juga ada, kemudian kita punya keluarga, kemudian juga punya kawan, kemudian kita punya jabatan misalkan. Itu bagian daripada dunia. Kita memiliki teman, ya, manis rasanya. Kita memiliki harta, manis rasanya. Kita memiliki jabatan, manis rasanya, ya. Begitu semua. Yang akan dilihat oleh Allah apa? Yang dilihat adalah sesudah kita, sesudah diberikan, bagaimana kita menghasilkan, lalu bagaimana kemudian kita mentransferkannya, dan apa yang kita buat dengan apa yang kita miliki itu. Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanadhirun kaifa ta'malun, Allah melihat bagaimana engkau berbuat. Maka saudaraku, apa saja yang telah diberikan oleh Allah daripada kita di dunia ini, kesenangan daripada dunia, walaupun kecil ataupun besar, maka itu semua nanti akan kita diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka carilah sesuatu yang halal dan berbuatlah dan syukuri apa yang telah Allah berikan, dan nanti setelah itu berbuatlah kebajikan dengan apa yang telah Allah titipkan pada kita sementara, karena yang kekal itu adalah amalan kebaikan kita dari apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa azwajina wa dhurriyyatina minan nari ajma'in ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi nanti setelah salat tarawih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.